Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Reda sebentar hujan lagi, reda setengah jam hujan lagi. Tapi alhamdulillah tidak menyurutkan semangat kita semua untuk dapat hadir menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan bersama-sama untuk mengikuti kajian rutin kita sebagaimana biasanya, yaitu kajian subuh. Bapak Ibu saudara kaum muslimin rahimakumullah, tak terasa kurang dari 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ramadan pasti datang, tidak mungkin nggak tiba, tapi kita belum tentu masuk Ramadan. Ramadan kurang lebih sekitar 25-24 hari lagi pasti datang Ramadan, tidak mungkin kiamat bulan depan. Tapi kita belum tentu masih hidup sampai bulan Ramadan yang akan datang. Karena itulah ada satu riwayat menyebutkan bahwa di antara bacaan doa, panjatan doa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, walaupun riwayat ini dhaif tapi sahih secara makna. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Berkah umur, berkah rizki, berkah harta, berkah pekerjaan, berkah keluarga, berkah semuanya ya Allah. Limpahkan kami berkah rahmat bulan Rajab dan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami agar kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua yang hadir dan keluarga kita yang di rumah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, pada malam ini kita astagfirullah, bukan malam ya, pada pagi ini ya, pada pagi yang berkah ini kita akan bahas tentang 4 amalan yang dapat menerangi kubur kita. 4 amalan penerang di alam kubur. Ini penting untuk kita bahas. Mengapa? Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, bahwa kita pasti mati. Tidak mungkin kita abadi di dunia ini. Pasti kita mati. Ibu-ibu mati. Yang pakai mukena putih mati juga. Mohon maaf, yang pakai putih. Yang pakai mukena hitam mati juga. Ya, yang fokus di YouTube mati juga. Ya, yang ngomong mati juga. Bapak-bapak di sebelah mati juga. Nggak ada yang kekal abadi. Semua kita akan mati. Ya. Dalam Quran jelas, sering kita dengar ayatnya, sering kita dengar orang membaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin kullu nafsin dha'iqatul maut.
Semua yang bernapas pasti merasakan yang namanya kematian. Pasti mati. Di mana? Wallahu a'lam. Kapan? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu kapan kita mati. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, mati semua. Kapan? Wallahu a'lam. Di mana? Hanya Allah yang tahu. Banyak orang tadinya dia sehat walafiat. Tadinya dia masih makan bersama keluarganya. Tiba-tiba pagi sarapan sama-sama. Ternyata siangnya sudah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bertebaranlah SMS dari grup ke grup, dari satu grup keluarga ke keluarga yang lain, dari grup WA masjid. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia bapak yang duduk di dekat tiang, misalnya, contoh, misalnya aja, saya juga dekat tiang, ya. Lalu kawan-kawan kita, siapa meninggal nih? Siapa? Oh, si bapak ini, si ibu ini yang meninggal. Dia Allah, tadi sama-sama ngaji, tadi sama-sama subuh hadir di masjid. Masya Allah, cakep banget tuh, keren banget. Baru habis ngaji meninggal. Maka kalau kita sudah meninggal dunia, maka pasti kita akan masuk ke liang lahat. Kita akan dibawa oleh kawan-kawan kita yang di masjid ini, dibawa oleh keluarga-keluarga kita, digotong, dimasukkan ke keranda, dibungkus kain kafan, masuk keranda, lalu kemudian dibawa kita ke kuburan. Walaupun kita ketawa-ketawa mungkin hari ini, walaupun kita sehat hari ini, tiba-tiba bisa jadi besok lusa kita dibawa ke kuburan. Ya. Kam min sahihin mata bi ghairi illah wa kam min saqimin 'asha hinum min ad-dahri. Banyak orang sehat badannya, makan 4 sehat 5 sempurna dia makan, olahraga dia jaga. Ya, tidur teratur, makan teratur, semua bergizi. Tapi apa? Mata bi ghairi illah. Dia mati tanpa sebab. Tiba-tiba dia mati. Wa kam min saqimin 'asha hinum min ad-dahr. Banyak juga orang yang sakit, lama dia sakit tapi hidupnya bertahun-tahun. Lama dia hidup. Padahal dulu kita sudah pada minta maaf tuh datang ke rumahnya. Mohon maaf bila ada salah. Ternyata hidup sampai puluhan tahun. Nah itu kematian itu rahasia Allah. Kalau kita meninggal dunia, maka kita akan masuk ke liang lahat. Dibuka keranda kita oleh kawan-kawan kita, keluarga kita, lalu diletakkannya di liang lahat. Berapa meter? 5 meter. Pilihannya di dalam kubur, akankah kubur kita itu terang atau gelap? Kan itu pilihannya. Siapa aja kita ini pasti masuk dalam kubur. Nah di dalam kubur tuh kita sendirian. Gelapkah kubur kita? Ataukah kuburan kita akan terang benderang bercahaya melebihi indahnya cahaya yang ada di masjid ini? Dengan lampu-lampunya, ada agak kuning, kemudian ada yang putih lampunya. Ataukah kuburan kita akan menjadi tempat yang sempit, sesempit-sempitnya sampai tulang rusuknya orang tuh kalau sempit kuburannya, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, berpindah tulang rusuknya. Ataukah kuburan kita ini akan menjadi tempat yang luas, seluas mata memandang? Apa, seperti apa dan bagaimana nasib kita di dalam kubur? Akankah kuburan kita akan menjadi tempat yang penuh dengan nikmat? Ataukah akan menjadi tempat yang penuh dengan azab? Bisa itu terjadi. Akankah kuburan kita akan menjadi tempat yang penuh dengan
kebahagiaan atau penyesalan. Banyak orang nyesal dalam kuburnya. Tidak sedikit, banyak yang nyesal dalam kubur. Ada yang nyesalnya diceritakan dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Kalau kamu melihat, kata Allah, sekiranya saja kamu melihat, menyaksikan ketika orang-orang yang berdosa, ketika orang-orang yang penuh dengan maksiat hidupnya, dia menyesal dalam kuburnya, mereka menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya, lalu dia minta sama Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia sebentar saja ya Allah. Kami telah menyaksikan ya Allah azab-Mu. Kami telah melihat azab-Mu ya Allah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal salihah. Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak, untuk melindungi Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Barakallahu fikum. Yubashshirukum anna ahla Filastin. Kami mau berbuat amal saleh, nyesel dia di dalam kubur. Alhamdulillah. Ada yang nyesel mau bersedekah, ada yang nyesel mau beramal saleh. Nah, itu yang kita bahas pada pagi hari ini. Apa saja pesan-pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kubur kita itu terang, terang benderang, penuh dengan nikmat. Kita akan fase kita di alam arwah, satu, alam rahim, dua, dari alam arwah pindah ke alam dunia, dari dunia ke alam rahim, dari alam rahim transit kita lagi kemana? Kita transit ke alam dunia. Kita transit nih sebentar, ada jemputannya, sudah ada yang siap menjemput, jadwalnya sudah tertera, ya, takdirnya di Lauhul Mahfuz sudah ada, jadwal pemberangkatannya jam berapa, semua sudah ada, semua sudah punya tiket. Ya, siapa yang jemput? Malaikat Israel. Itu yang jemput. Kita transit dari dunia ini, kita akan dijemput menuju alam barzakh. Kita di alam kubur nanti, pasti itu, tidak mungkin enggak. Dari dunia dijemput Israel, cara penjemputannya dicabut nyawa kita. Dicabutnya nyawa kita. Ada orang yang dicabut nyawanya, Masya Allah, tabarakallah. Ada yang saat sakaratul maut, ada yang senyum, ya, ada yang tenang wajahnya, ya. Ada orang saat sakaratul maut gelisah, ketakutan. Auzubillah min dzalik. Kalau ada orang meninggal dunia, kata Nabi, ya, ada keringat di dahinya, itu tanda dia husnul khatimah. Mautul mu'min bi'arqil jabin. Ada keringat, itu adalah husnul khatimah di dahinya. Apalagi dia senyum, karena di saat itu Allah perlihatkan di mana kita, akankah kita menjadi orang selamat atau orang yang sengsara. Auzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, masuk kita ke alam kubur tuh. Setelah masuk di alam kubur, dikebumikan, lalu orang-orang akan pergi meninggalkan kita. Yang tadinya suami betapa cintanya dengan istrinya, bahkan mungkin dulu saat dia bujang, saat dia datang main sebelum nikah, dia mengatakan, aku sehidup semati, sanggup aku sehidup semati dengan engkau.
Tapi apa yang terjadi? Ternyata itu hanya kata-kata manis, tak akan pernah terrealisasi dalam dunia nyata, melainkan itu hanya ungkapan-ungkapan manis. Begitu pula sebaliknya, secinta-cinta seorang istri sama suaminya, tidak mungkin juga istri itu ikut rela masuk ke alam kubur. Paling dia hanya akan mengantarkan sampai di pusaran, sampai di atas kubur. Tidak dia ikut masuk istri, anak, enggak. Nah, di dalam kubur nih macam-macam orang tuh, macam-macam nasibnya, macam-macam yang akan dia terima. Agar kuburan kita terang, agar kuburan kita penuh nikmat, jangan khawatir, jangan gelisah. Ada amalannya. Kalau kubur kita ingin terang benderang, bercahaya, penuh nikmat, terhindar dari azab, apa amalannya? Satu, Bapak Ibu rahimakumullah, amalannya adalah satu, jaga, senantiasa menjaga bacaan surah Al-Mulk. Ini pertama, surah Al-Mulk, juz 29, ada 30 ayat dalam Quran. Juz 29, surah pertama dari juz 29. Itu dibaca. La yanamu, Nabi SAW tidak tidur hatta yaqra'a tabarakal alif lam mim tanzilul kitabillahi rabbil alamin wa tabarakal ladzi biyadihil mulk. Nabi SAW itu tidak tidur sehingga beliau membaca as-sajadah dan alif lam mim. Apa? Alif lam mim dan tabarakal ladzi biyadihil mulk. Nabi tidak tidur di malam hari kecuali beliau telah membaca surah Al-Mulk. Ini penyelamat. Pernah satu ketika sahabat bikin kemah di malam hari dalam sebuah perjalanan. Ternyata di malam hari, ini diceritakan dalam hadis, sahabat yang bikin kemah di malam hari ini, dia mendengar ada orang yang membaca surah Al-Mulk dari awal sampai akhir. Itu di bawah kemahnya. Di bawah kemahnya ada orang baca surah Al-Mulk. Di dalam tanah maksudnya. Lalu pagi harinya diceritakanlah peristiwa ini kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi mendengarkan kisah itu dari sahabatnya? Hiyal mani'ah min azabil qabri. Itulah Al-Mulk itu yang akan membebaskan, yang akan menyelamatkan. Hiyal mani'ah, hiyal munjiat. Itulah yang akan menyelamatkan orang di dalam kubur. Selamat orang di dalam kuburnya, tidak gelap gulita kuburnya, nggak disiksa dalam kubur, nggak disiksa dalam kubur. Baca surah Al-Mulk. Berapa lama? Nggak sampailah 10 menit, 15 menit, nggak sampai. Sebentar aja baca Al-Mulk itu. Boleh kredit kalau nggak bisa konten, nggak bisa cash. Bisa kredit. Subuh 5 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Selesai. Tidak sampai 1 menit saya baca.
Sebentar aja 5 ayat. Zuhur 5 ayat, sudah 10. Asar 5 ayat, udah 15. Maghrib 5 ayat, udah 20. Isya 5 ayat, 25. Sebelum tidur 5 ayat. Selesai 30 ayat. Syafa'atu li rajulin hatta ghufiralah. Bahwa al-mulk itu bisa menjadi syafaat bagi seseorang di dalam kuburnya. Dia diampuni dosanya dengan barakah daripada mengamalkan surah Al-Mulk. Insyaallah saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, insyaallah mudah-mudahan tak pernah lepas daripada membaca surah Al-Mulk. Repot Ustaz. Nah, kalau bicara repot, daripada nanti repot dalam kubur, daripada susah dalam kubur, mendingan kita kerja di dunia ini cuman tidak sampai 10 menit, tapi jaminannya, nanti yang jamin, yaitu al-mulk al-mujiyah al-mani'ah, penyelamat daripada siksa kubur. Gelap kubur itu siksaan. Iya, sempitnya kubur itu siksaan. Belum lagi disiksa di dalam kubur, berbagai macam siksaan dalam kubur. Itu azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengamalkan surah Al-Mulk enggak diazab dalam kubur. Yang bilang begini siapa? Rasulullah, bukan ustaz, bukan kiai, bukan profesor doktor, tidak. Tapi Rasulullah yang mengatakannya. Nah, maka kita amalkan surah Al-Mulk. Ini amalan pertama. Baca surah Al-Mulk. Kadang-kadang ada orang tahu tapi tidak mengamalkan. Ada yang tahu, dia yakin. Ada yang tahu tapi kurang yakin. Ya, tahu dia Al-Mulk itu penyelamat daripada siksa kubur, tapi kurang yakin. Ada yang tahu, ada yang yakin tapi tidak mengamalkan. Ada yang tipe begitu di dunia ini, tahu, yakin, tapi tidak diamalkan. Nah, bagaimana melalui pengajian subuh ini kita bersama-sama untuk membangkitkan kesadaran dalam diri kita bahwa betapa keselamatan di dalam kubur ini sangat penting. Dengan cara apa? Baca surah Al-Mulk. Ini amalan pertama. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, amalan yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur itu adalah sedekah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani disebutkan bahwa inna sadaqah la tutfi'u harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu benar-benar la tutfi'u harral kubur, benar-benar akan memadamkan siksa di dalam kubur. Benar-benar sedekah itu bermanfaat buat siapa? Buat yang memberi sedekah. Di dalam kuburnya dia akan rasakan manfaatnya. Memadamkan siksaan-siksaan, fitnah-fitnah yang ada di kubur, menghilangkan fitnah kubur dengan sedekah. Dengan apa sedekah? Sedekah tak harus pakai uang. Uang juga termasuk sedekah. Iya. Bisa sedekah itu dengan ilmu, berbagi ilmu pengetahuan, sedekah. Bisa dengan harta, ada kelebihan harta, cukup, ada orang membutuhkan, ada tetangga, ada orang fakir miskin, janda-janda tua, ada anak yatim, tak mampu bersekolah, perlu dibiayai pendidikannya, berbagi kepada mereka. Ada masjid membutuhkan untuk apa misalnya, bayar lampu, bayar listrik, untuk renovasi tempat ibadah, mungkin pemagaran, atau mungkin tempat duduknya, atau penambahan WC misalnya.
infak di situ. Kalau punya kelebihan harta, kecukupan harta, harta tak punya, ya ilmu tak punya, umpamanya boleh dengan tenaga. Kita punya tenaga, apa yang bisa kita bantu? Ya, kita bantu orang. Jadi sedekah itu benar-benar la tutfi'u harran kubur, benar-benar akan dapat menyelamatkan seorang daripada fitnah kubur, daripada azab kubur. Sedekah berapa saja, kalau mau bicara materi, berapa saja boleh sedekah itu. Mau 100.000, mau 200.000, mau 300.000, mau 1 juta, 2 juta, mau 1.000 juga enggak apa-apa. 500 rupiah juga enggak apa-apa. Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian daripada api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sepotong kurma. Selamatkan diri kalian daripada api neraka walaupun hanya dengan sedekah sepotong kurma. Apalah harganya sepotong kurma? Enggak ada orang di dunia ini menjual sepotong kurma. Enggak ada. Enggak ada harganya. Jangankan sepotong kurma, 1 biji kurma, enggak ada orang di dunia ini menjual 1 biji kurma. Enggak ada. Minimalnya berapa on? Ya 2 on, 3 on, setengah kilo. Ada yang kotakan, ya macam-macam. Ada yang jenis ajwa, ada yang sukari dan macam-macam. Tapi enggak ada orang di dunia ini jual 1 biji kurma, apalagi sepotong. Tapi ternyata sedekah dengan sepotong kurma itu berpotensi untuk menyelamatkan seorang daripada panasnya api neraka. Walaupun hanya sedekah dengan sepotong kurma akan mampu la tutfi'u harral kubur. Sedekah itu benar-benar walaupun ringan, sepele, tak kita anggap remeh-temeh mungkin dalam pandangan kita, tapi apapun sedekah itu akan mampu memadamkan siksa kubur. Alhamdulillah. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Kalau belum ada, saya akan lanjutkan. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang akan menyelamatkan kita kalau kita mati, masuk liang lahat, selamat kita dalam kubur, insya Allah. Bagaimana tipsnya? Apa caranya? Apa pesan Nabi SAW? Yang ketiga, jangan lupa kalau salat kita tasyahud akhir, jangan sampai tidak berdoa, kata Nabi. Berdoa. Yang ketiga, berdoa. Berlindunglah kalian daripada azab kubur saat tasyahud. Idza tashahhada ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, tahiyat akhir, ya Bapak Ibu tasyahud, falyata'awwadz bi'arba'in, hendaklah kau berdoa. Kau berdoa dalam tasyahudmu, berlindung kepada Allah daripada 4 perkara, daripada 4 bahaya. Bahaya nih. Berlindung daripada 4 bahaya. Ini pesan Nabi. Apa yang dibaca oleh Nabi SAW kalau tasyahud? Setelah baca salawat, kemudian sallallahu alaihi wa ala Ibrahim sampai seterusnya, sampai nanti Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doa Nabi supaya selamat dalam kubur. Nabi ajak doa, Nabi itu berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada panasnya api jahannam ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, selamatkan aku daripada siksa kubur ya Allah. Ya Allah, selamatkan aku daripada fitnah hidup dan mati, dan selamatkan aku daripada fitnah dajjal. Ini yang ketiga, tips agar kita selamat dalam kubur, terang benderang kuburan kita,
penuh nikmat kuburan kita. Tips yang ketiga, pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca doa ini setiap salat. Setiap salat baca doa ini. Bapak Ibu jadi makmum, Bapak Ibu jadi imam, atau mungkin salat di rumah ibu-ibu, bapak-bapak salat sunnah di rumah, tahajud di rumah, baca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dah hafal Ustaz? Kepanjangan doa itu Ustaz. Ya, dihafalin. Saya tidak bisa bahasa Arab Ustaz. Pakailah Latin. Pakai Latin. Ya. Kalau tidak bisa ngaji, enggak apa-apa pakai Latin. Pakai huruf Latin. A B C D E Allahumma A L L H U M M A. Nah, karena ada saja satu dua yang begitu kadang-kadang. Ustaz minta tuliskan Latin, bisa enggak Ustaz? Minta tolong. Kadang-kadang begitu. Ya. Jadi nggak apa-apa, nggak hafal, dihafalin. Bagaimana caranya? Tulis, tempel di rumah, tempel di rumah. Di mana tempat biasa salat, di mana tempat biasa salat sunnah, di situ tempel, dihafalin. Ya, fotokopi berapa rangkap? 3 rangkap, tempel di tempat tidur. Karena kita akan tidur selamanya, nanti nggak akan bisa kita dibangunin oleh anak istri kita. Nggak akan pernah bisa dibangunkan untuk selamanya oleh suami dan anak-anak kita. Nggak akan pernah bangun. Ada masanya dia akan tertidur lelap sepanjang masa sampai hari kiamat. Nggak akan bangun-bangun. Ya, maka di tempat kita tidur tempel nih doa supaya kita amalkan, supaya kita bisa baca. Setiap kita salat kita baca doa ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membaca doa ini setiap beliau salat. Oke, kita coba baca sama-sama, mudah-mudahan dengan barakah kita baca ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada fitnah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, itu doanya. Itu doanya. Nah, yang terakhir, yang keempat, amalan yang akan menyelamatkan kita daripada siksaan kubur, siksaan akhirat. Ya, karena kubur ini adalah pintu gerbang pertama menuju akhirat. Kalau kita selamat dalam kubur, nanti di hari kebangkitan itu pasti selamat. Akhirat kubur itu masuk alam. Pintu gerbang menuju akhirat itu kubur. Namanya alam barzakh. Ini pintu gerbangnya. Barzakh antara dunia dan akhirat. Pintu gerbangnya kubur. Kalau orang selamat dalam kubur, di hari kebangkitan dia selamat. Fama ba'dahu, apa kata Nabi? Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang selamat di pintu gerbang akhirat ini, kubur maksudnya, maka setelahnya itu akan lebih mudah. Hari kebangkitan dia akan menemukan kemudahan. Lebih mudah perjalanannya. Kemudian nanti di padang mahsyar akan mudah perjalanannya. Lama di padang mahsyar itu. Ya. Kemudian nanti di hari penimbangan amal. Kemudian melewati sirat. 3.500 tahun lamanya jarak tempuhnya, tapi enggak 3.500 tahun. Dia akan sebentar sekali. Semuanya akan mudah dia lalui kalau di alam gerbang akhirat, yakni dalam kubur itu dia selamat. Nah, yang keempat, penyelamat itu adalah jaga salat. Jaga salat.
Jaga salat. Jangan pernah lalaikan salat. Jangan pernah meremehkan salat. Jangan pernah gara-gara kita sibuk bekerja, gara-gara kita sibuk, lalu kemudian kita lalai, lalu kemudian meninggalkan salat. Jangan pernah. Yang boleh nggak salat itu hanya 3. Orang boleh dia nggak salat, walaupun dia hidup di tengah kaum muslimin, walaupun badannya sehat, boleh dia nggak salat. Siapa? Orang gila. Boleh nggak salat. Yang kedua, anak-anak belum balik, anak kecil. Yang keempat, yang boleh nggak salat itu siapa? Orang yang terlelap dalam tidurnya. Ya, misalnya dia bangun dari setengah, nggak ada niatnya bangun setengah, dia biasa bangun, dia bahkan subuh, tapi dia bangun dia tidur. Ini bagaimana? Dapat dosa kali ini dia itu tidak dapat dosa. Kalau memang dia tidak sengaja, nggak apa-apa. Itu namanya kesiapan, nggak ada yang kesiapan. Jadi tidak ada salatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan, "Man hafaza 'alaiha wa siapa yang menjaga salatnya, kanat lahu nur wa burhan, kanat lahu nur wa burhan wa najat." Siapa saja kalau dia jaga salatnya, maka baginya cahaya. Cahaya di akhirat, cahaya dalam kubur, terang kuburnya. Akan bercahaya kuburannya di akhirat semakin kuat cahayanya. Tidak gila. Hanya itu semua gelap. Tapi orang kalau jaga salat dari dalam kuburnya dia bercahaya, terang keluar suburnya. Bangkit semakin bercahaya. Bahkan orang yang jaga salat dalam satu riwayat dan terhidupnya disebutkan bahwa dia akan melewati jembatan itu dari Baitul Haqi. Bagaikan kilat yang menyambar. Bagaikan betapa cepatnya. Bagaikan kilat yang menyambar. Orang di atas sirat. Jembatan terbentang panjang. Di bawahnya api neraka jahanam. Jarak tempuhnya 3.200 tahun. Ada orang melewati sirat itu. Bagaimana mereka tertatih-tatih. Mereka tak bisa berjalan kayak suster yang seperti. Bayangkan, jutaan bukan jutaan miliaran manusia. Triliunan manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Lewat di situ ada yang ketiga, ada yang baru dalam beberapa langkah jatuh di jahanam di bawahnya. Api neraka di bawahnya. Justru jahanam. Di bawahnya jembatan, di bawahnya ada yang dia lewat 3.500 tahun. Bayangkan 3.500 tahun itu namanya. Ada orang yang kayak dari kecil. Apa ini miliknya? Tentu yang ngesot apa nyampainya? Ya. Orang kalau kita misalnya mau kemana, mau ke jalan, mau ke Ancol, jalan kaki, ya, sama pakai sepeda, tentu beda. Lebih cepat itu sampai pakai sepeda. Jalan kaki, sepeda dibandingkan dengan pakai sepeda motor, lebih cepat pakai sepeda motor. Ya, mau ke Bandung lah misalnya, ini jauh perjalanannya, ini ilustrasi tadi. Kita mau ke Bandung jalan kaki, berapa hari kita punya perjalanan? Iya, sepeda agak cepat, sepeda motor lebih cepat lagi. Iya, ada tadi satu jalan cepat yang jarak tempuh 5 bisa jadi 2 jam, ya tol, dipersingkat jalan. Nah, salat itu boleh kita katakan sebagai jalan tol menuju surga. Jalan tol itu mendapatkan selamat di dalam kubur sampai di akhirat. Dia akan lewat, kan ada orang tertati-tati, ada orang berlari, ada yang larinya kencang,
Ada yang kata Nabi bagaikan burung terbang di angkasa. Ada yang lewat di atas jembatan itu bagaikan angin yang bertiup kencang. Tapi ada satu golongan melewati jembatan itu seperti khafif, bagaikan kilat yang menyambar. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang yang menjaga salat. Jaga salat, kubur bercahaya. Tapi kalau enggak jaga salat, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu burhanun wa najatun. Lam yakun lahu nurun wa burhanun wa najatun yaumil qiyamah. Yang enggak jaga salatnya jangan berharap ada cahaya. Yang enggak jaga salatnya jangan pernah berharap ada keselamatan di dalam kubur sampai di akhirat. Enggak ada keselamatan bagi orang yang tidak menjaga sujud rukuknya kepada Allah. Enggak mau sujud dia durhaka, enggak mau rukuk dia. Ya. Karena orang begini jangan harapkan keselamatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Sampai di sini begitu. Allahu a'lam. Mudah-mudahan insyaallah bagaimana tadi yang ditanyakan di ujungnya ada doa. Mudah-mudahan sebagaimana doa itu kita semua diampuni dosanya. Insyaallah kita semua dapat rahmat ampunan Allah. Allah terangi kubur kita. Allah masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.